bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, amma ba'du. Selamat siang semua. Bertemu lagi bersama saya Hairatul Wardati dalam acara podcast Semua Karena Cinta dengan tema perempuan ideal di era milenial bersama tim media official Al-Halimi. Ada kaul ulama yang mengatakan al-mar'atu imadul bilad fa iza saluhat saluhat wa iza fasadat fasadat. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila baik perempuan dalam suatu negara, maka baik pula negara tersebut. Apabila buruk perempuan dalam suatu negara, maka buruk pula negara tersebut. Dan ada kaum ulama yang lain yang mengatakan ibu atau perempuan itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Berkaitan dengan dua kaul ulama ini, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu perempuan ideal di era milenial. Baik, sebelumnya di sini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber kita yang mereka merupakan guru-guru saya sejak saya masih TK sampai sekarang hari ini. Sebenarnya saya akan memperkenalkan. Yang pertama, kita sudah ditemani dengan Ustazah Safia SPDI. Selamat siang, Ustazah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini, Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Beliau adalah Wakil Ketua Muslimat Palahi di Dewan Muafakoh. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Pondok Khusus Putri Al-Halimi Ustazah ya. Dan kebetulan saya adalah alumni Pondok Khusus Putri Al-Halimi angkatan kedua mungkin Ustazah ya? Iya, angkatan kedua. Sudah berapa tahun Ustazah menjabat di Pondok Khusus Putri? Sampai 2024 ini kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, luar biasa ya. Dan di sebelah beliau kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ustazah Hajarah Hatul Rubaiyah, yang beliau ini merupakan guru saya sejak TK. Beliau pernah mengajar saya di TK waktu itu. Dan beliau ini adalah Ketua Dewan Muafakoh di Muslimat Palahi sekaligus Bendahara MA An-Najah. Nah, di samping beliau juga Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Khair? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat muda ya Ustazah ya? Masih harus tetap semangat Harus pagi semangat walaupun pagi. berada di waktu Siap, siang. oke. Selanjutnya nih, ada di samping beliau, muda nih, masih muda. Enggak, udah lumayan tua. Udah lumayan tua. Beliau ini adalah Ustazah Elia Irdoni LC. Beliau ini salah satu alumni Universitas Al-Azhar Kairo. Dan saya pernah dengar juga beliau ini pernah ikut lomba pidato Ustazah ya? Lomba pidato, dan beliau ini juara tingkat Jawa Timur. Ya, alhamdulillah. Gimana ceritanya pikiran Ustazah itu? Mau diceritain? Iya, ada apa-apa diceritain biar jadi motivasi nanti bagi teman-teman Halimiyin dan Halimiyat nih Ustazah. Jadi saya bersyukur ya, alhamdulillah ketika di Al-Amin itu setiap tahunnya mengirim santriwati yang berprestasi. Jadi yang mereka memiliki kemampuan skill bidang pidato dan sebagainya ya, dikirimnya ke universitas. Kemudian ada juga pondok yang lain. Akhirnya kita juga sebagai kaca perbandingan untuk terus mengasah skill kita dalam bidang pidato dan sebagainya. Jadi saya bersyukur alhamdulillah sering kali di Al-Amin, sebelumnya di Gontor nggak pernah ya karena terlalu banyak saingan kalau di Gontor. Jadi di Al-Amin alhamdulillah setiap tahunnya itu dapat ya, sama Ustazah Jinan juga. Dia bahasa Inggris, saya bahasa Arab. Waktu itu 2015. Jadi di universitas. Jadi saya waktu itu tingkat universitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Alhamdulillah nggak pernah nyangka dapat juara 1. Biasa banyak sekali saingannya pasti Ustazah ya. Iya, jadi saingannya tuh Syekh yang udah orang yang bahasa Arabnya itu benar-benar lahjahnya itu lahjah Arab gitu ya. Jadi saya sampai ustaz saya tuh kaget, tuh kamu juara 1. Gak nyangka itu. Gak nyangka juga. Jadi ya inilah benar-benar apa, perempuan itu harus disuarakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu prestasi yang bagus. Iya. 3 narasumber kita ini merupakan perempuan-perempuan yang bisa dijadikan motivator atau inspirator bagi kita semua ya Ustazah ya. Termasuk saya juga mengambil banyak pelajaran dari beliau-beliau ini gitu. Nah selanjutnya nih Ustazah, ada beberapa permasalahan nih terkait perempuan
perempuan, terutama nih dengan tema kita itu perempuan ideal di era milenial nih Ustazah. Nah nanti mungkin ada beberapa nih permasalahan yang kita akan bedah bersama, diskusikan bersama. Yang pertama itu terkait tentang apa itu sebenarnya wanita perempuan ideal di era milenial ini. Yang kedua, bagaimana seorang perempuan yang ideal itu bisa menjaga antara kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, bagaimana perempuan ideal itu memiliki kesetaraan gender dengan antara perempuan dan laki-laki itu saja. Mungkin nih ada beberapa nih untuk pertanyaan yang pertama nih yang akan dibahas oleh narasumber kita, yaitu Ustazah Sabdia SPD ini Ustazah nih, terkait apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perempuan ideal itu Ustazah? Kalau menurut kacamata Islam ya, jadi tidak hanya kita pakai perempuannya saja, tapi ada identitas kita di situ sebagai perempuan muslimah, gitu ya. Jadi sebagai perempuan muslimah, kita sebagai perempuan yang ideal itu adalah ketika kita bisa mengambil sikap eksklusif, terus bisa bergaul dengan semua orang, tidak hanya dengan kelompok tertentu saja. Nah sehingga kalau kita menjadi seorang perempuan yang ideal itu tidak hanya mengejar karir semata ya, tidak hanya mengejar karir semata, tapi bisa untuk memberikan sumbangsi kebermanfaatan kita ke masyarakat. Jadi kalau kita hanya mengejar karir itu nanti individunya ke diri kita saja. Nah kalau kita berjuang untuk memberikan kemanfaatan ke masyarakat, berarti itu adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah jadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Jadi kalau kita adalah manusia yang paling baik itu adalah orang yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah kalau kita dari kacamata sebagai seorang muslimah itu kita harus mengejar itu semua ya. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban dan tanggung jawab apabila kita menjadi seorang istri. Kalau sudah nikah, kita di sini harus multitasking itu ya. Kita bisa mengerjakan dua pekerjaan itu sekaligus. Berperan sebagai seorang istri, terus berperan sebagai seorang ibu. Nah kalau kita berkarir di luar, berarti kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain setelah selesai kewajiban kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, yang itu adalah kunci pertamanya. Berarti Ustazah, kunci menjadi perempuan ideal itu konsepnya itu harus menjadi perempuan yang bermanfaat bagi orang lain gitu Ustazah. Ya, itulah. Karena kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain, ya bukan seorang sosok ideal berarti. Kita bukan seorang sosok yang ideal, tapi kita adalah sosok ideal secara terbatas terbatas di keluarga maksudnya ya. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita. Nah, idealnya di sini karena kita adalah perempuan yang harus multitasking, yaitu kita harus memberikan kemanfaatan bagi orang lain selain keluarga. Ya Ustazah, lepas dari itu Ustazah nih, ciri-ciri nih wanita yang ideal seperti apa? Apakah cukup dengan kita nih berpendidikan nih Ustazah misal, atau enggak kita ini dengan apa namanya di era milenial ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa Ustazah, dan sebagai seorang yang biasa kan zaman sekarang nih mandiri, menganggap dirinya mandiri, apakah itu cukup sebagai konsep bahwasanya wanita ideal ini seperti itu loh, atau gimana Ustazah? Di samping tadi sebagai definisi atau pengertian dari seorang perempuan ideal di era milenial, nah jadi yang pertama yang harus kita luruskan adalah akidah kita ya. Akidah kita, kalau kita sebagai seorang muslimah yang berkarir di luar rumah, terus dengan ciri-ciri nanti bagaimana sih perempuan yang ideal itu? Yang pertama harus mandiri ya, berpendidikan tinggi. Nah, kita berkaca kepada sejarah Sayyidatina Siti Sarah ya, istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dalam beberapa hari, nah karena Siti Sarah merasa cemburu dengan kedatangan ataupun kelahiran dari Nabi Ismail alaihissalam, Siti Sarah meminta kepada suaminya agar salah satu harus keluar dari rumah ini. Dengan rasa cintanya kepada Siti Sarah, Nabi Ibrahim merelakan untuk membawa Siti Hajar dan anaknya untuk pergi.
Nah, ketika perjalanan antara Palestina menuju Makkah, ya sebelum dikatakan Makkah hanya sebuah lembah yang amat sangat gersang. Nah, disitulah Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar, hanya berbekal beberapa beberapa air lah untuk sebagai bekal beliau bersama anaknya dan beberapa buah butir kurma. Ketika Siti Hajar tanpa adanya perkataan dari suaminya, dia ditinggalkan begitu saja. Nah, ketika akan membalikkan kuda yang ditunggangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar mengejar suaminya, ya suamiku, kenapa aku ditinggalkan bersama anakku di lembah yang tidak berpenghuni ini? Berarti pada saat itu saya istri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar bertanya-tanya kenapa dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketiga kalinya beliau mengejar sehingga Nabi Ibrahim harus mengatakan itu. Sehingga tanpa jawaban yang pasti dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu untuk menempatkan aku dan anakku di lembah ini?" Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, ini adalah perintah Tuhan." Dengan serta-merta Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Kalau memang ini adalah perintah Tuhanku tidak akan pernah menyia-nyiakanku." Nah, inilah kita lihat bagaimana kemandirian beliau, ya. Sehingga tanpa adanya suami, tanpa ada satupun manusia yang ia lihat di lembah tersebut, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, yang pertama harus yang kita tekankan sebagai muslimah yang ideal itu di era milenial adalah meluruskan akidahnya. Dengan akidah yang lurus, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kesan yang kita lihat dari kisah Siti Hajar alaihissalam itu, subhanallah, ya. Tidak ada seorang pun yang menemani, hanya anaknya yang masih bayi itu, dia hanya menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemandirian. Ya, berarti Ustazah nih, ciri-ciri perempuan yang ideal ini mandiri nih Ustazah, mandiri, ya. Terus terdidik, harus berwawasan luas, ya, harus berpendidikan tinggi. Nah, jadi dengan kita berbekal ilmu, dengan berpendidikan tinggi, berarti di sini kita punya kreativitas dan inovatif di dalam mengembangkan keilmuan kita. Jadi salah satunya juga tadi dari kisah Siti Hajar, ya, bahwa setelah air Zam-Zam ada pada saat itu, para musafir pedagang yang ada singgah di situ. Singgah dan memohon izin kepada Siti Hajar untuk mendirikan kemah-kemah. Nah, kebetulan dari para musafir itu ada anak-anak kecil gitu, ya. Ada anak-anak kecil. Nah, sehingga dari anak-anak kecil ini mau diapakan nih anak-anak nih? Itu Siti Hajar, ya. Nah, akhirnya itu saya kira-kira dari kalangan mana gitu anak-anak yang pada saat itu? Nah, pada saat itu kan ada pedagang-pedagang yang musafir, ya, dari berbagai macam kabilah yang ada di sekitar Mekah, ya. Nah, disitulah anak-anak ini dikumpulkan oleh Siti Hajar. Nah, dikumpulkan oleh Siti Hajar dan dididik untuk diajarkan baca tulis. Jadi subhanallah, ya. Jadi kalau orang yang sudah mandiri terus dengan akidah yang amat sangat kuat, dan termasuk Siti Hajar ini adalah didikan dari Nabi Ibrahim langsung. Luar biasa, ya Ustazah. Berarti ini Ustazah, ya, sosok Siti Hajar inilah salah satu tokoh atau perempuan yang termasuk kategori perempuan ideal, Ustazah, ya. Kira-kira selain tokoh atau kisah dari Siti Hajar sebagai sosok perempuan ideal yang bisa dijadikan oleh kaum milenial sebagai inspirasinya, kira-kira sosok siapa lagi Ustazah nih dalam memperjuangkan baik itu kemerdekaan ataupun pada zaman Nabi Muhammad SAW? Iya, kalau kita lihat di dalam sejarah para perempuan-perempuan hebat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, sehingga ketika Rasulullah SAW membuat sebuah garis, ya, membuat 4 garis di tanah, dan beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apa yang kalian akan pikirkan tentang garis yang aku buat?" Para sahabat waktu itu bertanya, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Nah, sehingga maukah engkau aku beritahukan, wahai para sahabatku, bahwa penghuni surga yang paling utama dari golongan perempuan itu pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Berarti istri beliau, istri beliau. Terus yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad. Terus yang ketiga adalah Maryam binti Imran.
Terus yang keempat adalah Asiyah binti Al-Muzahim. Nah, perempuan-perempuan yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan diceritakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ini adalah bukan perempuan biasa, bukan perempuan yang istilahnya dari golongan yang ibaratnya orang awam ya, orang awam. Jadi perempuan-perempuan yang amat sangat terdidik, terus perempuan yang berpengalaman. Nah, kalau kita lihat dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, bahwa beliau itu adalah pengusaha yang amat sangat hebat, sehingga beliau memiliki 2/3 dari tanah yang di Mekah itu adalah milik Khadijah. Kita bayangkan, itu adalah kan sosok perempuan yang mungkin orang-orang di luar Islam mengatakan perempuan itu adalah lemah, perempuan itu adalah tugasnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu ya, sebagai pengurus suami. Nah, jadi ternyata kita dibukakan mata kita oleh agama kita sendiri tentang bagaimana sosok-sosok perempuan yang hebat. Nah, sementara Sayyidatuna Fatimah sebagai putri beliau, di mana beliau ini adalah sosok kecil yang ketika agama Islam disebarkan oleh beliau pada periode Mekah amat sangat luar biasa. Kalau kita baca mungkin sejarah beliau tentang bagaimana Rasulullah disakiti, dihina, bahkan dicaci maki. Nah, sehingga pada suatu saat beliau lagi sholat, orang-orang Quraisy itu mengambil kotoran hewan yang tempat penyembelihan hewan itu mereka timpakan kepada Rasulullah SAW. Nah, tangan Fatimah yang kecil ini itu menggapai kotoran-kotoran yang ada di punggung Rasulullah yang mulia ayahandanya, dan berani melawan orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti ayahandanya. Itu amat sangat luar biasa. Kalau kita ini kan seorang perempuan kecil yang begitu luar biasa, berani menatap, bahkan menantang orang-orang yang menyakiti ayahandanya. Terkait ciri-ciri perempuan yang ideal itu, salah satunya adalah Sayyidatina Fatimah. Nah, Sayyidatina Fatimah dan Khadijah, ibu beliau. Ibu dan anak. Khadijah dikenal dengan kedermawanannya, seorang wanita karir yang memiliki harta yang berlimpah dan bisnis yang luar biasa, Ustazah. Kira-kira kaitannya nih dengan seorang perempuan yang ideal. Apakah seorang yang perempuan ideal itu bisa dikatakan ideal juga ketika ia dapat antara karir dan bisnisnya itu sukses? Sejalan ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, kan cirinya adalah yang pertama, walaupun perempuan itu sebagai multitasking, nah jadi dia kan harus berperan utama dulu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, ketika suami mengizinkan seorang perempuan untuk bisa berkarir, ya harus balance. Bagaimana keseimbangan antara kewajibannya di rumah dan kewajibannya sebagai pekerja mungkin ya. Kalau kita mungkin yang bergelut di dunia pendidikan ya, kita sudah membereskan pekerjaan kita di rumah sebagai seorang istri, membereskan sebagai seorang ibu, dan akhirnya kita melaksanakan tugas-tugas kita untuk mengajar orang lain. Nah, jadi itulah harus ada keseimbangan antara kewajiban utama kita dan kewajiban katakanlah kewajiban furuk kita ya sebagai seorang wanita yang berkarir. Berarti Ustazah, seorang perempuan yang ideal itu harus termasuk nih, dia itu harus berkarir, bisa berbisnis, bisa mandiri, dan terdidik. Lepas dari itu Ustazah nih, ada beberapa pandangan terkait tentang perbedaan nih konsep dari ideal dari berbagai budaya dan ras. Kira-kira bagaimana pendapat Ustazah tentang perbedaan itu? Kita lihat dari taraf pendidikan ya, dari taraf pendidikan. Jadi di suatu daerah, kalau seandainya di daerah itu rata-rata perempuannya mungkin hanya berpendidikan sampai SD atau sampai SMP, mungkin yang tertinggi adalah MA ya ataupun SMA. Nah, jadi nanti kalau bertemu jodohnya umpamanya ya, kalau bertemu jodoh, kalau diibaratkan, nah ini saya mau mencari perempuan ideal nih. Iya, nah, biasa cari jodoh nih. Gimana sih perempuan yang ideal nih? Ideal. Nah, apalagi kaum milenial yang muda-muda sudah ya. Ya, memang begitulah ya. Jadi idealnya itu tergantung dari kacamata siapa.
Itu kan fluktuatif ya, fluktuatif bahwa ideal itu menurut siapa dan sampai mana pendidikan orang yang menilai ideal itu sendiri. Nah, pada suatu saat ada seorang syekh memimpin sebuah pengajian. Nah, salah satu jamaahnya itu adalah seorang jenderal besar. Sudah memiliki pasukan yang amat sangat besar. Nah, sehingga kakak jenderal ini mengatakan, "Dek, kapan kamu mengakhiri lajangmu? Kamu sudah mandiri sebagai seorang panglima besar, hartamu banyak, rumahmu sudah ada, tidak ada yang akan diinikan lagi. Siapa yang akan menolakmu kalau engkau melamar seorang perempuan?" Otomatis diterima gitu. Ya, itu kan ideal bagi Ya, perempuan ideal. ya. Tapi sang jenderal ini mengatakan, "Kak, aku tidak akan pernah menikah kecuali ada keinginanku untuk memiliki seorang istri itu. Darinya akan menambah ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan darinya dia akan memberikanku keturunan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala." Nah, pada saat itulah ini adalah perhitungan ataupun terlalu ideal menurutmu. Ya, terlalu ideal perempuan yang kamu cari. Nah, pada saat itu Syekh lagi memberikan ceramah kepada jamaah ummahat ya, jamaah ummahat. Nah, datanglah sang jenderal ini menghadap kepada gurunya. Pada gurunya mengatakan, "Panglima, saya sudah punya calon untukmu. Sekarang tinggal kamu sebut saja. Perempuan ini anak menteri. Terus perempuan yang ini namanya adalah ini gitu ya." Nah, jadi dipaparkan oleh sang syekh. Dia anak seorang panglima. Terus ini anak seorang raja. Silahkan kamu pilih. "Syekh, saya tidak menginginkan perempuan seorang putri dari yang mempunyai jabatan." Nah, setelah itu ada di balik tirai pengajian perempuan itu seorang perempuan. Oh ya, jenderal, saya lupa. Ada jamaah saya yang mau konsultasi sama saya. Tunggu dulu ya. Nah, jadi di balik tirai saya mengatakan, "Wahai akhwati, apa keluhanmu? Karena kemarin banyak laki-laki yang ingin melamarmu. Apa kendalanya?" Nah, dari balik tirai itu sang akhwati ini mengatakan, "Ya Syekh, saya tidak akan menikah dengan seorang laki-laki yang punya jabatan tinggi, seorang laki-laki yang keturunan raja, seorang laki-laki yang punya kedudukan yang tinggi ataupun punya harta yang banyak. Tapi saya menginginkan hanya ketika laki-laki itu menjadi suami saya, dia akan menambah ketaatan saya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya sudah menjadi istrinya, darinya aku akan mendapatkan keturunan yang akan membela agama Allah." Nah, jenderal itu mendengar perkataan jawaban dari akhwat ini. Nah, ketika itu dihampirilah sang syekh. "Inilah perempuan yang aku cari, wahai syekh. Inilah perempuan yang aku cari, wahai Berarti syekh." diterima dia bisa. Nah, setelah itu melalui syekh inilah keduanya dipertemukan. Akhirnya mereka menikah ya. Menikah karena Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ideal ketampanan, ideal karena harta, ataupun ideal karena kedudukan yang amat sangat luar biasa. Mungkin kalau jabatan ataupun ketampanan itu relatif ya, maksudnya dia akan binasa ataupun akan hilang. Ketika kita mengutamakan ideal itu dari kecantikan itu suatu saat akan hilang. Ketika kita mengidealkan dengan laki-laki punya harta itu nanti suatu saat akan habis ya. Jadi dari kisah ini kita harus mengambil ibrah ya. Jadi ideal itu adalah dari kacamata mana kita harus menilainya. Baik, mungkin pemirsa, jadi konsep dari perempuan ideal ini gimana? Ciri-cirinya adalah perempuan itu terdidik, Ustazah, mandiri, berpendidikan tinggi, mandiri, berkarir, Ustazah, memiliki semangat belajar yang luar biasa ya. Belajar yang luar biasa berarti ya. Nah, selain itu Ustazah nih, ada permasalahan-permasalahan yang dimana perempuan yang ideal itu harus memperhatikan terkait tentang kesehatan mental dan fisik, baik dalam perspektif ilmu agama maupun ilmu kedokteran. Mungkin nanti kami akan meminta untuk narasumber yang kedua, bagaimana sih Ustazah kira-kira solusi yang ditawarkan oleh agama terkait
kesehatan mental, baik mental maupun fisik yang diajarkan oleh agama Islam terkait perempuan yang ideal ini, Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jadi memang ya faktanya bahwa menurut penelitian pada saat-saat ini, apalagi di masa-masa depan, itu banyak sekali penyakit-penyakit mental justru ada dan terjadi pada diri wanita. Dan karena memang penduduk wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Ini di semua kalangan wanita Di muslim semua, tanpa terkecuali secara muslim maupun umum. non muslim. Muslim maupun non muslim. Jadi misalnya saja kasus-kasus perundungan, bullying yang lagi sekarang lagi trennya, lagi marak dan lagi hangat-hangat disebut, itu banyak terjadi. Dan yang menjadi objeknya itu kebanyakan dari kalangan wanita. Atau apalagi misalnya kasus-kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu kan terhadap kaum wanita. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya, sehingga banyak sekali dari kaum wanita ini yang mengalami misalnya depresi atau stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, tentu saja agama yang menjadi solusi utama dalam hal ini adalah yang pertama, sebagai muslimah yang baik adalah kita harus pandai bersyukur dan bersyukur. Itu antara lain yang pertama. Jadi sekecil apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mesti kita syukuri, harus kita syukuri. Apapun itu, dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri. Karena apa? Karena tidur menurut kesehatan itu juga merupakan nikmat Allah yang paling luar biasa. Sangat-sangat tidak enak rasanya kalau tidak bisa tidur. Nah, sehingga sangat harus dimanfaatkan betul. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur sampai kita bangun tidur, pas bangun tidur pun ini kita harus bersyukur dengan mengucapkan doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini sebagai bukti rasa tanda syukur kita. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah firmankan kita disuruh berdoa untuk Rabbi awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati wa adkhilni fi ibadikas sholihin. Nah, ini antara lain yang pertama. Kemudian yang kedua, di selain itu adalah tentu saja jawaban agama adalah imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Bagaimana seorang muslimah itu berikhtiar dan berusaha untuk menjadi muslimah sejati dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Antara lain di antara perintah Allah itu adalah dengan berzikir, dan zikir yang paling afdal itu adalah sholat. Nah, banyak sekali dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah sholat ini. Jadi tidak hanya sholat itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Misal seorang muslimah yang penting sudah melaksanakan sholat, tidak hanya sepenuhnya kewajiban, karena berdasarkan kepada inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, melainkan juga dia harus raih inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sehingga terbentuk jiwa dan karakter muslimah yang sehat secara jasmani dan rohani. Jangan sampai ketika dia melakukan sholat tetapi masih hobi untuk melakukan perbuatan maksiat, naudzubillah min dzalik. Berarti itu bukan sholatnya yang salah, tetapi caranya dia mengerjakan sholat itu mungkin harus diperbaiki lagi, alias tidak benar. Biasanya kita para kaum wanita ini juga ada sedikit lalai, karena yang setiap bulannya biasanya kan kita datang bulan nih, tetap haid gitu. Nah, padahal sudah misalnya biasanya haid 6 hari misalnya kan, mestinya dia harus mandi dan langsung melaksanakan sholat. Tetapi kadang-kadang kenaan gitu, nggak sholat, akhirnya nunggu-nunggu, ulur-ulur, nanti dah mandinya, rutinnya nanti, supaya akhirnya sholatnya itu tertinggal jadinya.
sholatnya tidak kerjakan, dan itu wajib diqadha. Walaupun memang dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i sholat. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Tapi itu dalam posisi normalnya. Nah, kalau yang seperti tadi dia sengaja gitu ya, tidak mandi gara-gara alasan syar'i, dia masih haid atau mungkin nifasnya belum bersih, tidak harus menunggu sampai 40 sampai 60 hari. Iya. Jadi kapan bersihnya, langsung mandi dan langsung mengerjakan ibadah sholat. Nah, seperti itu. Terkait tentang fiqhun nisa ya Ustazah ya. Tentu kita sebagai seorang perempuan, apalagi seorang wanita yang mengalami menstruasi, nifas, apakah kita yang dikategorikan konsep perempuan yang ideal itu perlu penting tentang fiqhun nisa itu Ustazah? Sangat penting. Gunanya untuk apa dan manfaatnya? Iya, itu adalah menyempurnakan ibadahnya, menyempurnakan ibadah kita sebagai kaum wanita. Tanpa adanya ilmu, maka sesuai dengan apa kata Ibnu Ruslan dalam kitabnya Matan Zumar, wa man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun baru. Siapa saja yang melaksanakan amal ibadah tanpa dibarengi, didasari dengan ilmu pengetahuan, maka amalannya ditolak dan tidak diterima. Jadi penting untuk kita, sehingga memang kaum wanita harus mengadakan atau membuat kajian-kajian khusus yang sifat majelis-majelis taklim muslimat begitu, yang khususnya membahas fiqhun nisa di sana. Karena memang faktanya bahwa banyak di antara kita kaum wanita ini yang terpelajar, apalagi yang tidak pernah mengenal pengajian gitu, tidak tahu bagaimana solusinya nih, kenapa saya haidnya itu kok bisa sekian hari, kemudian kok tidak lancar, kok begini dan begitu. Bagaimana kaitannya dengan agama, sholatnya, puasanya, dan terutama mengenai iddahnya juga. Kalau misalkan dia diceraikan oleh suaminya, maka di sini paling tidak seorang wanita muslimah yang sejati itu bisa menemukan sendiri solusi terhadap apa yang permasalahan yang dia alami. Misalnya tadi kan haid, maka di dalamnya menurut fikih Islam ya Ustazah, bahwasanya haid seorang perempuan itu sekurang-kurangnya adalah sehari semalam, dan biasanya adalah 6 sampai 7 hari. Nah, ini menurut penelitian ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i terhadap beberapa kaum wanita sudah diwawancara begitu. Nah, kemudian sebanyak-banyaknya adalah 15 hari 15 malam. Nah, sebagai lawanannya, kalau sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam, maka sekurang-kurang suci itu adalah 15 hari 15 malam juga. Nah, ini yang harus bisa dijawab oleh sebagai kaum wanita, terutama apa yang dia hadapi sendiri. Mungkin kalau dia bertanya, mungkin dia merasa malu. Apalagi sama guru yang laki-laki ya sebenarnya. Lagi kalau gurunya itu laki-laki, karena bagaimanapun masalah haid ini kan masalah kita sebagai wanita. Apapun itu yang kita rasain itu adalah kita. Bagaimana darah itu ya berwarnanya gimana menjelang haid, menjelang putus dari haid dan seterusnya, itu kan kita kaum wanita yang merasakannya dan mengetahuinya, mengalaminya juga. Nah, itu dari satu sisi dari haidnya. Kemudian bagaimana nifasnya, bahwasanya ulama mengatakan sekurang-kurang masa nifas itu adalah salahsah, hanya sebentar saja. Ya. Kemudian biasanya itu terjadi pada kaum wanita setelah melahirkan anak itu adalah 40 hari 40 malam, dan sebanyak-banyaknya adalah 60 hari 60 malam alias 2 bulan. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwasanya tergantung kepada situasi kondisi wanita tersebut. Jadi kalau misalkan belum 40 hari sudah putus darah nifasnya, tidak keluar lagi, maka dia wajib mandi. Tidak perlu menunggu sampai 40 hari, apalagi menunggu sampai 60 hari. Nah, begitu juga puasa, wajib dia melaksanakan puasa walaupun, kalau puasa itu walaupun malamnya misalnya belum sempat untuk mandi wajib.
atau mandi haid, mandi nifas tadi belum sempat, tetapi besoknya wajib dia melaksanakan ibadah puasa. Kemudian terkait dengan masalah iddah, maka wanita yang mengalami haid itu atau masih haid belum menofus, maka itu adalah iddahnya itu adalah 3 kali suci. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah itu dari dalam Al-Qur'an. Ya, Ustazah, terkait tentang perempuan yang ideal itu penting mempelajari ilmu fikih ya Ustazah, salah satunya, baik dari segi ya kesehatan mental, biasakan dirinya kan Ustazah. Biasa nih apalagi generasi milenial ini Ustazah, ada hambatan yang dimana generasi milenial ini tidak tahu loh bahwasanya oh ini masa haidnya segini gitu, darah haidnya warnanya ini. Kira-kira solusi apa yang diajarkan oleh agama atau syariat tentang perkara itu Ustazah? Ya baik, jadi tidak lain solusinya adalah dengan tetap kontinu atau istiqomah untuk belajar mengaji dan tidak pernah putus untuk belajar. Karena apa? Dan dari semua usia, dari kalangan usia yang masih, walaupun dia masih kecil misalnya, kemudian apalagi dia sudah dewasa, sudah menstruasi dan nifas, kemudian begitu juga kaum ibu-ibu, itu semuanya wajib untuk menuntut ilmu atau mengkaji ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat, terutama sekali yang berkaitan dengan fiqhun nisa itu tadi. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada batasan usianya dan tidak ada batasan waktunya. Dari sejak buayan sampai masuk ke liang lahat, tetap kewajiban untuk menuntut ilmu itu berkesinambungan dan terus menerus, dan kewajibannya itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tidak hanya kepada kaum laki-laki, lebih-lebih juga kepada kaum wanita. Karena wanita ini boleh dibilang permasalahannya amat sangat banyak sekali. Dibandingkan karena kan ya mengalami haid, nifas itu kan istihadah juga itu kaum wanita. Kaum laki-laki tidak ada yang mengalami tidak ada saya. Tidak ada. Jadi sangat-sangat kompleks itu permasalahan wanita, sehingga dia perlu mencari dan mencari terus-menerus ilmu ya dimanapun dia berada dan sampai kapanpun gitu, tidak ada batasan usianya. Mencari ilmunya itu dengan talaki gitu ya. Iya benar. Dengan cari bukan kalau di Google nanti belum tentu apa yang dimasukkan di Google itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi harus bermuajalah seperti ini, talaki, bertemu dengan guru, sehingga misalkan apa yang belum dia pahami itu langsung dia bisa tanyakan. Apalagi kalau misalkan ustazahnya itu, gurunya itu seorang ustazah kan, jadi tidak perlu merasa sungkan untuk menanyakan ini dan itu terkait dengan dirinya sebagai wanita. Kira-kira Ustazah, ini biar ditahu ya sama perempuan-perempuan khususnya kaum milenial, pada umur berapa nih tepatnya perempuan itu nih mengalami haid itu Ustazah? Biasanya biasanya perempuan yang mengalami haid itu adalah umur 11 sampai 12 tahun biasanya. Namun ada juga, tapi ini hanya beberapa saja, tidak banyak. Mulai dari umur 9 tahun. Karena memang di dalam kitab ya dijelaskan bahwasanya masa awal gitu perempuan mengalami haid itu adalah 9 tahun. Umurnya 9 tahun. Maka apabila wanita tersebut sudah mengalami haid, otomatis segala kewajiban itu yang wajib dia laksanakan. Misalnya yang tadinya dia uring-uringan untuk sholat sebelum dia haid, maka setelah dia haid wajib dia laksanakan sholat, wajib dia melaksanakan amal ibadah yang lain seperti halnya puasa, mengaji, artinya tadi itu mengkaji ajaran-ajaran syariat. Seperti itu. Selain itu sering nih ada misal nanti yang menjadi patokan
ukuran umur kan nggak tahu ya sudah. Kalau misal nanti dikurang dari 9 tahun itu ada darah yang keluar, kira-kira bisa dikatakan itu darah haid atau gimana maksudnya? Nah itu dia, memang sesuatu yang sifatnya nadir atau yang langka belakangan ini bisa saja itu terjadi ya? Apalagi oleh karena pengaruh HP misalnya kan. HP Bisa jadi misalnya kan di HP itu sekarang kan anak kecil malah masih baru 1 tahun 2 tahun sudah hobi untuk gadget atau memainkan game di HP, tetapi kadang-kadang mungkin salah yang dia klik atau gimana gitu, sehingga yang kelihatan itu adalah misalnya perabot wanita, alat kelamin wanita, perabot laki-laki, alat kelamin laki-laki, sehingga memang bisa jadi itu seks praikopnya namanya dalam ilmu psikologi itu seks praikopnya itu terlalu cepat tumbuh. Oh, berarti bisa jadi walaupun umurnya pemicu hormonnya itu yang harusnya mulai dari 9 tahun mestinya begitu seharusnya, tetapi oleh karena disebabkan oleh berbagai macam faktor baik intern maupun ekstern itu bisa jadi di bawah 9 tahun bisa jadi keluar juga itu darah. Berarti darah yang keluar di bawah 9 tahun itu tidak dikatakan atau tidak dikatakan maksudnya? Memang ukurannya kalau di dalam kitab menurut Imam Syafi'i mulainya terhitung darah haid itu adalah apabila wanita tersebut sudah berumur 9 tahun. Tetapi seandainya dengan berbagai macam faktor itu tadi kan, dengan berbagai macam pemicu juga, sehingga sebelum misalnya baru 8 tahun 7 bulan, misalnya 8 tahun 10 bulan sudah keluar darah haidnya nih Ustazah, dia tidak dalam keadaan sakit, ya, karena darah haid itu kan darah yang mengalir dari alat kelamin wanita dalam keadaannya dia sehat walafiat, tidak dalam keadaan dia sakit, sehingga bisa Ustazah dikategorikan sebagai darah haidnya. Walau itu kan batas minimal memang, tetapi seperti tadi kan, tapi itu nadir, jarang terjadi. Oke, Ustazah, terkait pentingnya perempuan di era milenial ini, perempuan yang ideal terkait itu misalnya, ada juga nih Ustazah, menjadi sosok perempuan yang ideal itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kira-kira gimana itu Ustazah maksudnya? Ya benar. Jadi memang di masa kini banyak sekali kita sebagai kaum wanita itu juga menjadi wanita kami. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Hujurat 13 itu Allah firmankan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Artinya apa? Bahwasanya lewat ayat tersebut Allah berikan penjelasan kepada kita bahwa sebagai wanita ini adalah kita sebagai wanita menjadi partner buat kaum laki-laki. Jadi menjadi teman, menjadi join kerjasama gitu. Kita bisa bekerja sama dengan kaum laki-laki baik dalam rumah tangga atau di luar itu. Misalnya di luar sebagai wanita karir misalnya kan, jadi antara laki-laki dan wanita itu tidak ada semacam penekanan tertentu, misalnya yang boleh berprofesi itu hanya laki-laki saja atau tidak boleh perempuan. Jadi kita mendapatkan gitu ya peluang yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk menjadi hamba Allah yang yang ideal, wanita yang ideal, hamba Allah yang baik seperti itu. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan seperti itu. Jadi muslimin, muslimat, jadi dia lebih terinci dijelaskan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Ahzab 35 dijelaskan di sana bahwasanya seorang mukmin dan mukminat gitu, mukminah, muslim dan muslimah gitu, kemudian sama-sama berhak untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, Ustazah, terima kasih.
Teman-teman, ada juga nih permasalahan terkait tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Mungkin akan dibahas oleh narasumber yang ketiga nih, ada permasalahan terkait peran selaku perempuan itu menjadi generasi dalam mempertahankan kesetaraan gender itu, saudara. Gimana kira-kira, saudara? Saya mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua pemateri sudah menjabarkan bagaimana perempuan di era sahabat Nabi Muhammad, bagaimana peran Siti Hajar, kemudian perempuan yang ideal juga di dunia dan akhirat. Jadi sekarang kita akan membahas yang agak duniawi ya, yang sedikit duniawi. Jadi perempuan dan kesetaraan gender. Perempuan milenial dan kesetaraan gender ya, saudara. Jadi kita bahas dulu apa itu gender ya. Gender di sini itu adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization di sini dijelaskan, gender itu adalah suatu sifat yang dimiliki perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antar kelompok, pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Ya. Sedangkan menurut ensiklopedia feminis, gender itu adalah atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Yang artinya apa? Mengacu pada peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu ya, dan beragam menurut budaya dan antar budaya. Kemudian bagaimana peran perempuan milenial dalam memperjuangkan kesetaraan gender? Jadi kesetaraan gender di era milenial ini mengalami pergeseran dan menjadi semakin terbuka. Tetapi kekerasan terhadap perempuan di situ terus meningkat ya. Dalam beberapa kasus yang diterima di Komnas Perempuan dari tahun ke tahun, mulai tahun 2007 hingga tahun 2018, kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Ya, bukan berarti pada tahun 2007 di sini kekerasan pada perempuan itu rendah begitu ya. Tidak, karena sebabnya apa? Perempuan itu tidak melaporkan diri. Ya, karena mungkin kurang sosial media dan sebagainya. Ada juga istilah itu perempuan yang korban, menjadi korban juga, dalam bahasa Inggrisnya itu blaming the victim ya. Jadi disitulah ada penindasan perempuan ya. Yang akhirnya kesetaraan gender ini harus terus dikaji seiring berkembangnya zaman ya. Karena banyak sekali permasalahan dalam perempuan seperti ketidakadilan, kemudian kekerasan, ada juga namanya stereotip ya. Apa itu stereotip? Penilaian yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini bagaimana kita sebagai milenial untuk memperjuangkan kesetaraan gender itu? Nah, disinilah kita memiliki peran penting untuk mewacanakan gender melalui cara-cara yang kreatif ya, karena sekarang sudah zaman yang sangat era digital, jadi banyak sekali cara yang kita temukan itu yang bisa mewacanakan gender itu. Kemudian kreativitas tadi itu menjadi cara yang alternatif untuk membangun wacana dan mengajak untuk menciptakan dunia yang indah melalui kesetaraan gender. Salah satunya seperti itu, misalkan ada tetangga yang mengalami KDRT dalam rumah tangganya, kita jangan cuma diam karena perempuan, bisa kita mewacanakan atau melaporkan kepada pihak terkait begitu. Kemudian pemerintah Indonesia sudah banyak memberikan perhatian di sini terhadap isu kesetaraan gender. Salah satunya keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan organisasi World Trade Organization atau WTO mengenai deklarasi bersama perdagangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, yang apa tujuannya dari semua itu adalah untuk menguatkan relasi perempuan dengan pasar begitu. Jadi perempuan di sini sangat dianjurkan untuk memiliki banyak peran ya, untuk terhadap suatu kebaikan, terhadap suatu keadilan
kesetaraan gender, yang menjadi topik kesetaraan gender yang terdapat di tempat kerja itu seperti apa kira-kira Ustazah? Antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau di sini ada beberapa kasus, jadi ada ternyata di di tempat kerja ada beberapa perempuan yang mendapatkan sejumlah tantangan yang tidak dirasakan oleh pria. Gitu ya. Nah makanya salah satunya itu seperti diskriminasi ya. Diskriminasi itu perlakuan yang tidak adil begitu ya terhadap suatu komunitas ya. Apa ya salah satu pemicu munculnya diskriminasi yaitu adanya konstruksi sosial ya. Apa itu konstruksi sosial? Hal ini ternyata tidak luput dari persepsi peranan gender yang telah tertanam dalam masyarakat kita ini apa? Tugas perempuan itu hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki berperan sebagai berperan dalam mencari nafkah dan sebagainya. Bahkan ada juga yang melarang anak perempuannya untuk sekolah tinggi karena ujungnya juga di dapur. Nah akhirnya konstruksi sosial seperti ini berpengaruh pada tingkat partisipasi kerja. Pria masih dianggap sebagai penyedia nafkah utama di sebuah keluarga. Di sini Menteri Keuangan ya Bu Sri Mulyani itu menyatakan pada tahun 2019 jumlah pekerja perempuan itu hanya 53%, sedangkan laki-laki mencapai 83%. Kembali lagi ke perempuannya ya, mau memilih apa berkarir atau sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya perempuan itu dijuluki sebagai agen perubahan, lebih-lebih dalam perubahan sosial nih. Di era milenial gimana kira-kira Ustazah? Ya karena ada suatu kata yang mengungkapkan kalau kamu ingin melihat masa depan suatu bangsa maka lihatlah perempuan. Kalau kamu ingin menghancurkan masa depan suatu bangsa maka hancurkan karakter perempuannya. Kenapa? Karena perempuan itu pendidik generasi selanjutnya sebagai madrasatul ula. Nah jadi peran perempuan dalam dunia politik di sini persentasi keterwakilan perempuan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki ya. Sangat rendah. Ya mau setiap tahunnya ternyata persentasinya itu sangat rendah, lebih rendah daripada laki-laki. Padahal sebagaimana diketahui bahwa jumlah pemilih antara laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Ya. Di sini untuk meningkatkan kapasitas perempuan di kursi parlemen, pemerintah beserta DPR ya menentukan bahwa untuk meningkatkan persentasi keterwakilan perempuan diajukan itu sampai 30% ya, 30% dan keterlibatan perempuan dalam berkiprah di dunia politik dalam waktu itu terus mengalami namanya peningkatan ya. Salah satu indikatornya apa? Tren peningkatan keterwakilan pada perempuan di bagian legislatif itu karena ada tren ya di situ jadi karena tren terutama sejak pemilu tahun 1999 sehingga pemilu akhir 2019. Pada tahun 2019 jumlah DPR RI menghasilkan peningkatan presentasi dari periode sebelumnya. Walaupun presentasi peningkatan ini belum mencapai batas minimal yaitu 30% ya. Presentasinya itu sebesar 20,87%. Meningkat dibanding tahun 2004. Ini dari kalangan perempuan ya Ustazah? Iya 2004, 2009 dan 2014. Sudah. Demikian pemaparan dari narasumber, tiga narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya nih ada pertanyaan dari pengikut media sosial hari ini Ustazah terkait tadi sejarah ya. Siapakah tokoh yang bisa dikatakan sosok perempuan ideal di era kemerdekaan? Mungkin bisa lihat para tokoh kita perempuan terutama di Indonesia ya. Salah satunya ibu negara pertama yaitu Ibu Fatmawati Soekarno Putri. Nah, beliau adalah perempuan awal yang berjuang bersama suaminya untuk kemerdekaan dan bahkan
orang yang berperan di balik layar sehingga berkibarnya merah putih. Karena beliaulah yang menjahit bendera merah putih. Nah, jadi yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah yang menyuarakan emansipasi wanita ya, agar wanita itu setara dengan laki-laki dari segi pendidikan. Mungkin tadi dibahas sama Ustazah Elia dengan kesetaraan gender tadi ya. Jadi bahkan yang memprakarsainya itu adalah Raden Ajeng Kartini. Terus yang ketiga adalah Raden Dewi Sartika. Dewi Sartika itu perempuan yang berkiprah di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan khusus perempuan. Jadi amat sangat kita berterima kasih kepada tokoh-tokoh Indonesia, terutama yang perempuan ya, karena kita adalah sebagai perempuan muslimah yang dimana kita bisa berdiri sama dengan kaum laki-laki di dalam menjalankan hak dan menerima hak kita gitu ya, menerima dan menjalankan hak. Nah, sehingga wanita-wanita yang sangat luar biasa ini harus kita contoh ya. Terus Cut Nyadin dari Aceh ya, dari Aceh, beliau langsung terjun ke dalam medan perang. Jadi tidak ada halangan bahwa saya ini seorang perempuan harus ikut berjuang, walaupun memanggul senjata langsung beliau ya. Subhanallah, kalau kita tonton filmnya di Cut Nyadin itu sangat luar biasa, sehingga beliau orang yang amat sangat kita kita agungkan di dalam memanggul senjata, walaupun beliau seorang perempuan dan tidak berusia muda lagi ya, tidak berusia muda lagi. Nah, terus yang paling ini ya di dunia kewartawanan adalah ada Rohana Kudus. Rohana Kudus itu adalah seorang wartawanti pertama Indonesia. Jadi subhanallah, ternyata ada perempuan di masa kemerdekaan itu ada wartawantinya ya. Dan beliau itu juga seorang muslimah. Dia pakai jilbab, dia pakai hijab. Itu yang belum diekspos ya. Jarang orang mengekspos bahwa peran wanita walaupun itu di dunia di dunia jurnalis. Jadi subhanallah, wanita itu sudah merambah ke segala penjuru profesi ya, segala profesi di semua bidang. Bahkan sampai wartawan pun mereka rambah gitu demi istilahnya perempuan ini bukan hanya menampakkan dirinya di dalam dunia pendidikan saja, tapi boleh berkiprah di dunia selain pendidikan. Terus ada lagi juga Nyonya Sujatin ya. Nyonya Sujatin ini adalah pengurus wanita Utomo dan ketua Putri Indonesia. Jadi sangat luar biasa wanita-wanita yang ditakdirkan oleh Allah ya sebagai wanita penggerak gitu. Terus ada juga Nyonya Sukanto. Nah, ini Nyonya Sukanto ini adalah pemerkasa terwujudnya Kongres Wanita pertama. Jadi terwujudnya Kongres Wanita pertama. Jadi ini diadakan di Yogyakarta. Jadi amat sangat luar biasa ya. Jadi beliau yang memperkarsai sehingga terwujudnya kongres itu untuk khusus perempuan Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah Syaidah Hajjah Rangkoyo Rahmah Al-Yunusiyah. Jadi beliau ini orang orang Aceh ya. Jadi reformator pendidikan dan mendirikan serta mempertahankan sekolah diniyah putri di Pajang Pandan. Jadi kiprahnya sebagai seorang reformator dan beliau mendirikan sekolah diniyah khusus untuk perempuan. Bahkan ketika ada syekh yang datang dari Mesir untuk melihat Al-Azhar, itu untuk melihat bagaimana kondisi sekolah yang beliau dirikan dan beliau pegang itu, bahkan kasih gelar sebagai syaikhah gitu ya, sebagai syaikhah itu orang Indonesia, orang Padang Panjang. Jadi pada zaman dulu ya Syaikhah Hajjah Rangkoyo ya, Hajjah Rangkoyo Rahmah El-Yunusiyah. Jadi ya itulah lengkap di Mesir juga El-Yunusiyah. Jadi banyak
perjuangan dan jasanya. Ya, perjuangannya ya, jadi luar biasa. Inilah perempuan-perempuan yang harus memang kita Jadikan sebagai ikuti contoh. langkah, kita jadikan model ya, kita jadikan model sebagai, mungkin dia sukses di dalam ibu rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, bahkan sebagai pimpinan sebuah perguruan. Jadi amat sangat luar biasa. Perempuan itu adalah makhluk yang amat sangat unik ya, ciptaan Allah SWT. Segala bidang bisa dikuasai. Iya. Ya. Dalam Tidak satu hanya waktu bisa laki-laki yang Semua bisa. apa yang pekerjaan laki-laki bisa dikerjakan, dikerjakan. tapi tidak sebaliknya. Iya. Tidak sebaliknya. Sebaliknya. Ya, laki-laki tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh perempuan. Ada kodrat sendiri yang tidak bisa dikerjakan oleh Ya, laki-laki. makanya kenapa perempuan itu dikatakan makhluk aneh gitu Aneh ya, dan unik. aneh dan Ya. unik yang diciptakan oleh Allah. Kita sebagai wanita ini Subhanahu wa makanya mesti bersyukur Iya. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Demikian pemaparan dari ketiga narasumber kita yang luar biasa, yang dapat kita jadikan pelajaran. Dari ketiga pemaparan narasumber itu ada beberapa poin yang bisa kita gariskan di sini. Yang pertama, sosok perempuan ideal sesuai dengan tema kita. Sosok perempuan ideal di era milenial itu adalah perempuan yang mampu bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya bagi dirinya sendiri. Adapun ciri-ciri dari perempuan ideal itu tidak hanya dia itu berkarir, tetapi perempuan yang ideal itu adalah perempuan yang terdidik, perempuan yang mandiri, perempuan yang mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan zaman tanpa tanpa sekat, harus eksklusif, harus mengikuti perkembangan zaman dengan tren-tren yang luar biasa ya Ustazah ya. Nah, adapun poin yang kedua yang dapat kita ambil di sini tentang bagaimana perempuan yang ideal itu tidak lepas dari kesehatan mental dan fisik, sehingga cara atau solusi yang ditawarkan oleh agama itu adalah bagaimana perempuan itu memperdalami ilmu-ilmu yang penting, terutama dalam perihal kesehatan mental ya Ustazah ya. Dari kesehatan mental, perempuan itu mempelajari ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun poin yang ketiga, perempuan yang memiliki peran dalam mempertahankan kesetaraan gendernya. Dari segi biologisnya mungkin perempuan tidak sama dengan laki-laki. Perempuan itu melahirkan, laki-laki tidak. Tetapi dari segi profesi, dari segi untuk kemajuan, pembangunan, perekonomian, perempuan itu hampir ya, saya hampir hampir menyamai dengan laki-laki. Baik teman-teman, sebagai akhir dari acara kita pada siang hari ini, kami persilahkan untuk masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement dari ketiga narasumber ini. Kita mulai dari narasumber yang pertama, silakan Sofia PDI. Alhamdulillah, sore hari ini kita sudah melaksanakan podcast tentang peranan perempuan di era milenial dari masing-masing sudut pandang ya. Bagaimana itu seorang perempuan yang ideal di era milenial ini. Ya, kita harus menjadi wanita yang berwawasan, terus bersikap terbuka, ya, menjadi wanita yang karir tanpa melupakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Di samping kita harus menjadi perempuan yang mandiri, menjadi perempuan yang terfondasikan awalnya itu adalah dengan akidah yang tulus. Tanpa dengan akidah yang tulus, nanti khawatirnya kita menjadi perempuan yang bukan ideal secara agama, tapi ideal secara materi saja. Namun semoga dengan apa yang sudah kita paparkan tadi bermanfaat untuk para pemirsa, khususnya Al-Halimi Officer. Nah, sehingga acara ini terlaksana semua karena cinta. Baik, selanjutnya mungkin penyampaian closing statement dari narasumber kedua kepada Saudara Johan Nubraya. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi dari saya khususnya tadi membahas mengenai bagaimana kita bisa memanage
waktu kita, memanage jiwa kita, jasmani dan rohani kita agar terhindar dari penyakit mental. Dan itu sangat-sangat mengerikan kalau sampai terjadi. Maka secara pribadi kami berpesan kepada adik-adik remaja muslimah, jangan sampai pernah boring atau bosan untuk belajar dan terus belajar serta mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi dan jangan sampai mengulur-ngulur waktu. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini jangan tunggu sampai hari esok. Sebagaimana orang bule mengatakan, don't wait until tomorrow, what you can do today. Ya, jangan tunggu sampai hari esok. Apa yang bisa engkau kerjakan hari ini. Nah, jadi ini saja yang perlu saya tekankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber ketiga yaitu Ustazah Elia Irdeni Ilse. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang perempuan ideal di era milenial ya. Jadi yang pembahasan yang saya bahas tadi adalah tentang kesetaraan gender perempuan ya. Jadi perempuan dari masa ke masa, baik itu dari zaman sahabiat yaitu zaman Nabi Muhammad SAW sudah memiliki kiprah yang sangat besar ya, bahkan sampai sekarang. Contohnya sudah dijabarkan tadi seperti Sayyidah Hajar, ada juga yang berkiprah dalam dunia karir seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis dan juga ahli fikih, ada juga Sayyidah Zainab yang berkarir dalam bidang politik ya. Jadi Sayyidah Zainab ini adalah saudari dari Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau disebut juga dengan Aqilatu Bani Hashim. Jadi seorang sangat pandai ya, yang sangat yang banyak bergelut dalam bidang politik. Jadi seperti pada saat Sayyidina Husain itu di Karbala, dipenggal jasad beliau, jadi Sayyidah Zainab lah yang berkhutbah dan memaparkan banyak sekali pesan untuk kaum muslim di situ. Kemudian ada juga perempuan yang intelektual dalam bidang pendidikan seperti Rajeng Aden Kartini dan sebagainya. Jadi yang dimana semua peran perempuan ini tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam hal peran dan juga kontribusi yang dia berikan kepada masyarakat. Selama perempuan itu memiliki kemampuan atau skill apapun itu untuk memberi kontribusi kepada masyarakat, maka alangkah baiknya untuk juga mengambil peran di situ. Dan sudah banyak sekali contoh-contohnya dari masa ke masa, dari zaman Rasulullah sampai saat ini yang kita lihat juga banyak saat ini seperti Bu Khofifah Indar Parawansa, ada juga Maharani, Ibu Megawati. Contoh-contoh perempuan dalam Indonesia. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya Hairatul Wardati selaku host undur diri. Jangan lupa subscribe dan komen dan like ya di media official Al-Halimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.